Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Miracle TV, sharing your testimony atau membagikan kesaksian Anda. Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap sahabat-sahabat Miracle semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, adalah seorang Dr. Eka Ambara. Tapi biar lebih akrab, saya akan menyapa beliau dengan Pak Eka. Nah, kesaksian beliau sungguh heran dan dahsyat. Sahabat-sahabat bisa langsung dibagi di grup-grup rohani dan di beranda-beranda sahabat Miracle. Karena pada malam hari ini ya, kita akan menyaksikan bagaimana seseorang yang tidak sama sekali mengenal Tuhan Yesus ya, sampai bisa mengenal Tuhan Yesus. Seperti di judulnya yang membuat kita penasaran, mengapa sampai ibunda dari Bapak Eka ini mau ikut Yesus. Itu awalnya ya. Tapi lengkapnya kita akan dengar dari Pak Eka. Mari kita sambut dengan sukacita. Tamu kita pada malam hari ini adalah Pak Eka Ambara. Shalom, selamat malam Pak Eka. Halo Pak Franky, salam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya Pak pada malam hari ini? Tuhan berkati kiranya Pak Franky dan Bapak Ibu semua dalam kasih Tuhan. Amin. Seperti biasanya Pak ya, izinkan saya untuk buka dengan doa, dan saya ajak Pak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali di Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Bapak Eka. Kami berdoa ya Tuhan, agar semua perangkat yang kami gunakan, termasuk koneksi internet, semua berjalan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami Bapak Eka, agar beliau dapat bersaksi seturut kehendak Bapa di sorga dan akan menguatkan, bahkan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya. Dan seperti biasanya ya Pak Eka, satu firman Tuhan sebagai pembuka. Yakobus 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Ya, firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Dan seperti biasanya, ada 2 poin yang saya ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle, bahwa tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle, saya selalu menghimbau dan mengajak, mari kita berkomentar dengan bijaksana, dewasa, dan memberkati. Karena lewat komentar juga orang bisa menerima atau mendapatkan berkat, ya, bahkan mengenal Tuhan kita. Baik, dan informasi bagi sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Tinggal diklik linknya dan akan diarahkan ke Google Form. Lebih sederhana, lebih praktis. Atau sahabat-sahabat Miracle bisa menghubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Sekali lagi 0852 5721 3655. Kita kembali ke Bapak Eka. Nah, kita akan mendengar kesaksian pada malam hari ini Pak Eka ya. Luar biasa kesaksian Bapak. Tetapi, oh iya, malam hari ini sahabat-sahabat Miracle melihat background yang berbeda pada malam hari ini ya. Lebih cerah, lebih ceria. Ya, kita sebagai orang-orang mengikut Tuhan Yesus juga ya, tetap juga harus selalu ceria, bersukacita ya. Seperti warna backdrop kita pada malam hari ini. Baik, inilah waktunya Pak Eka. Saya berikan kesempatan kepada Pak Eka untuk bersaksi, menceritakan dari awal, sedikit bisa memperkenalkan Pak Eka ya, saat ini berada di mana. Mungkin kurang lengkap, ada yang saya tadi kelupaan, Pak Eka bisa lengkapi. Silakan Pak Eka.
Terima kasih Bapak Frankie. Sama-sama. Salam, selamat malam Bapak Frankie dan Shalom. Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini sebelumnya saya hendak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Frankie dan tim Miracle of Life yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi atas kemurahan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan perkenankanlah saya hendak bersaksi. Nama saya Eka Ambara. Saya berasal dari Yogyakarta, istri 1, anak 3, cucu 1. Usia saya saat ini 60 tahun, jadi sudah tidak muda lagi. 10 hari lagi saya berulang tahun 61 tahun, tanggal 30 Januari. Dan kemudian saya sebagai anak pertama dari 8 bersaudara, saya lahir dan dibesarkan di pinggiran, di desa pinggiran kota Yogyakarta, dari bapak seorang guru, juga petani karena di desa, dan kemudian bapak ibu saya sebelumnya bukan dari Kristen, dan kemudian bapak saya juga aktif di dalam beribadah di dalam agama sebelumnya, dan kemudian ibu saya adalah abangan, jadi yang aktif berkegiatan dalam keberagamaan adalah bapak saya. Di sisi lain, bapak saya sangat aktif di dalam ritual beribadah keagamaan sebelumnya, dan saya juga ikut serta untuk beribadah bersama bapak. Dan bapak saya juga sering mengumandangkan kitab suci sebelumnya karena suaranya dianggap bagus, dan saya juga menjadi ikut bersama bapak. Tapi di sisi lain, bapak saya yang juga aktif beribadah, juga seorang nasionalis. Jadi pada saat itu, bapak saya seorang guru berkenan membantu SMP Katolik. Jadi bapak saya guru SMP negeri, dan kemudian di desa ada SMP Katolik didirikan, kemudian ikut membantu. Nah, kemudian saya sering ikut kalau ada perayaan Natal, perayaan Paskah di SMP tersebut, dan saya ikut serta. Jadi saya sebenarnya sudah terbiasa untuk dalam suasana kekristenan. Dan kemudian ibu saya pada saat SMP itu memang sekolah di SMP Kristen. Di Jogja ada SMP Bokri. Jadi memang sudah ada pengenalan juga. Dan kemudian saya juga sebagai cucu pertama. Sehingga saya sebagai waktu kecil, sebagai anak yang cukup menyenangkan suasana hidup saya waktu kecil, sungguh bahagia karena saya sebagai anak pertama, cucu pertama dari kakek nenek kanan kiri. Kakek saya dari bapak seorang sinder, dari ibu seorang lurah. Jadi memang di desa relatif cukup terpandang. Dan kemudian di tahun 60-an, 5 tahun 70-an yang memiliki radio baru bapak saya di desa tersebut. Jadi memang sering di rumah saya jika ada wayang kulit, ada badminton, ada sepak bola, bapak-bapak di kampung saya, ke rumah saya ada pendopo, kemudian mendengarkan radio tersebut. Di sisi lain, bapak saya juga seorang pramuka, pembina pramuka, sehingga sering menolong, membantu tetangga dan masyarakat di sekitar. Jikalau misalnya ada yang sakit ke kota, bapak saya juga kemudian mengantar ke kota dengan kendaraan motor yang memang pada saat itu juga baru satu-satunya. Nah, suasana empati bapak tersebut meresap di dalam diri saya. Dan kemudian ketika tahun 61 Januari, ibu saya mau melahirkan saya, kemudian di rumah sakit karena saya anak pertama, ceritanya prosesnya cukup lama, dan kemudian ibu saya gelisah. Gelisah karena gimana kalau saya itu nanti meninggal dunia, apakah saya sudah, kebaikan saya itu
sudah cukup atau belum. Dan ibu saya merasakan bahwa ibu saya mengatakan saya lebih banyak kesalahan dan dosa-dosanya dibandingkan kebaikannya. Sehingga gelisah. Dan memang di masa itu, di tahun 60-an, rumah sakit memang yang besar ada rumah sakit Kristen, rumah sakit Tulung namanya, sekarang rumah sakit Bethesda. Dan kemudian biasa tiap pagi memang ada Bapak Pendeta yang menengok ibu saya, dan kemudian bisa sharing diskusi, menceritakan ibu saya tentang kegelisahan hidup beliau, dan akhirnya Bapak Pendeta izin untuk mendoakan ibu saya, dan ibu saya berkenan untuk didoakan oleh Bapak Pendeta, dan kemudian Bapak Pendeta juga menyerahkan kitab suci untuk dibaca. Nah, kemudian sharing dialog ringkasnya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada jaminan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, semenjak itu ibu saya merasa kalau begitu saya ingin dekat dan kenal dengan Tuhan Yesus Kristus dan merasa yakin untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian setelah sepulang dari rumah sakit saya lahir, kemudian menyampaikan kepada Bapak bahwa ibu saya sudah berkeinginan mantap untuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak sebagai seorang nasionalis sebenarnya ya silahkan, tidak ada masalah, karena agama, keyakinan itu wilayah pribadi, jadi tidak bisa memaksa. Bapak saya nasionalis. Tapi kemudian keluarga, adik-adik ibu dan bapak saya belum berkenan, karena memang di desa saya belum ada yang Kristen ketika itu. Sehingga tahun 60 ketika saya lahir, ibu saya secara formal belum bisa menjadi Kristen, tetapi ibu saya sudah meyakini akan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya tumbuh dengan suasana yang membahagiakan sampai saya kelas 5 SD. Kemudian ketika ibu saya mau melahirkan adik saya yang kelima, ke rumah sakit Kristen lagi, bertemu dengan Bapak Pendeta lagi, dan akhirnya bercerita, sharing diskusi kembali. Kemudian sepulang dari rumah sakit, ibu saya menyatakan kepada bapak saya bahwa ibu saya tetap akan menjadi Kristen, tidak hanya sekedar dari hati, tapi secara formal akan beribadah di gereja. Bapak saya tidak ada masalah, dan ibu saya pokoknya apapun yang terjadi akan ke gereja. Dan kemudian ibu saya mulai saat itu ibadah ke gereja. Saya waktu itu kelas 5 SD, dan kemudian ibu saya waktu hari Minggu menyampaikan kepada saya, "Nak, saya mau ke gereja, ikut tidak?" Gitu. Lah, saya senang. Ya saya ikut, karena saya sudah terbiasa ikut bapak ketika di sekolah Katolik, ikut dalam perayaan Natal, perayaan Paskah, kok ada suasana yang indah, nyanyi-nyanyi pujian, jemaat Kristiani kok penuh sukacita. Ya, saya ikut ke gereja. Jadi hari Minggu ikut gereja, ikut nyanyi-nyanyi, karena diberi buku untuk pujian tersebut. Saya senang. Kemudian pulang, ya ikut ibadah bapak lagi. Jadi saya Kristen, tapi kalau di rumah Senin sampai Sabtu ya saya ikut ibadah bapak, karena bapak belum jadi Kristen. Tapi kalau hari Minggu saya ikut ibu gitu. Saya juga kemudian dibaptis bersama kelima adik saya. Nah, kemudian Tuhan memberkati setelah ibu menjadi Kristen luar biasa. Jadi bapak sebagai guru, sebagai petani, kemudian menjadi pengusaha gilingan padi. Jadi cukup sukses, dan di masa itu dianggap juga termasuk yang terkaya di kampung, tentunya di kampung ya, kayanya di kampung gitu. Sehingga saya juga cukup sejahtera. Saya sering ke kota untuk di perpustakaan di kota, baca-baca buku. Di masa kelas 5 SD itu saya sudah baca bukunya Old Shatterhand, Karaben MC ya. Jadi karangan Karme. Jadi sudah buku-buku tebal. Dan kemudian, tapi saya memang belum membaca kitab suci, karena di desa belum ada sekolah minggu, belum ada sekolah remaja di gereja gitu. Saya
belum membaca kitab suci, tetapi dari rumah sakit ibu saya diberi buku cerita sejarah tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau tidak salah karangan Bapak Opus Sungguh almarhum. Nah dari situ, karena zaman dulu belum ada hiburan, saya baca sampai tuntas cerita sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya senang dengan Perjanjian Lama, karena ketika bangsa Israel selalu ditolong Tuhan. Tapi ketika melihat Perjanjian Baru, Tuhan Yesus disalib menderita, itu saya takut waktu itu, masih kecil karena masih kelas 5 SD. Jadi kalau baca Perjanjian Baru saya takut. Nah kemudian saya kelas 5, kelas 6 SD, itu saya di SD relatif saya termasuk yang ranking mungkin malah nomor 1. Dan kemudian saya pindah untuk SMP-nya di kota. Jadi ikut saudara di kota, saya masih ranking 1 waktu itu. Jadi puji Tuhan. Tetapi di saat itu saya mulai ada ketertekanan kehidupan. Dan saya merasakan bahwa setelah sekarang ini, saya menyadari bahwa kuasa gelap tidak ingin kami menjadi Kristen jika ingin merebut kembali. Dengan cara saya mulai tertekan dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang beraneka, saya kira begitu. Ringkasnya demikian. Sehingga SMP kelas 2 sampai lulus SMA, saya hampir sekitar 8 tahun mengalami ketertekanan dan depresi. Dan kemudian sampai saya kehilangan rasa. Ada kehampaan, kemudian ada kegersangan, ketawaran. Saya seperti robot hidup saya selama 8 tahun itu, Bapak Ibu. Bahkan ketika saya jalan kaki ke sekolah pagi hari, saya jalan itu mata terbuka, tetapi seperti tidak melihat ke depan. Jadi ketika ada ibu-ibu yang berjalan itu berseliringan, begitu berhadapan, saya sampai nabrak ibu tersebut, dan ibu tersebut sampai marah kepada saya, marah sekali. Saya minta maaf bahwa saya tidak sengaja, tapi ibu tersebut mengatakan bahwa tidak mungkin tidak sengaja karena berhadapan sehingga menabrak ibu tersebut. Demikian depresi saya, karena memang dasar-dasar kekristenan saya juga kurang, dan kemudian kakek dari bapak maupun ibu, dari kakek buyut juga, itu memang di masa itu karena di lingkungan kejawen berkaitan berhubungan dengan okultisme juga untuk kemungkinan seperti itu. Sehingga saya mengalami ketertekanan, tapi saya tetap ingin menjadi Kristen. Di sisi lain, di masa itu ketika masih SD SMP itu saya suka pewayangan, sehingga filosofi tentang wayang itu sangat ada di dalam diri saya, sehingga saya mengenal Tuhan Yesus Kristus juga. Saya berpikir Tuhan itu anaknya Tuhan Bapa. Jadi kalau di pewayangan ada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang. Jadi memang sampai lulus SMA saya tidak begitu mengenal tentang Tuhan, dan saya juga tidak aktif di gereja. Gitu. Saya sungguh-sungguh tertekan sampai saya waktu itu tidak diterima, waktu SMP mau ke SMA tidak diterima di mana-mana. Saking begitu beratnya hidup kejiwaan saya. Nah, kemudian ketika saya sudah kuliah, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, jadi walaupun saya itu tidak terlalu mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya tetap ingin bersama Tuhan. Walaupun saya belum bahagia begitu, tapi Tuhan nampaknya menyertai dan melindungi saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya kalau masih di Jogja bisa gila saya ini. Oleh karena itu saya ingin keluar dari kota Jogja agar saya bisa selamat. Dan kebetulan, puji Tuhan, saya kira bukan kebetulan, Tuhan mengabulkan, karena ketika itu di depan rumah saya ada bapak pimpinan suatu BUMN yang anaknya ingin masuk di BUMN tersebut, mengajak saya karena saya di depan rumah. Dan kebetulan persyaratan ijazah dan sebagainya saya masih ada lengkap, saya ikut. Dan kemudian puji Tuhan saya bisa diterima untuk pendidikan ikatan dinas, dan saya bisa keluar dari Jogja.
Nah, setelah keluar dari Jogja, saya mengikuti pendidikan kedinasan di salah satu BUMN. Di saat itulah ada sahabat saya dari Papua mengajak saya untuk aktif pelayanan persekutuan, termasuk di karismatik di tahun 80-an, ada sedang tumbuh aliran karismatik. Jadi saya besar di karismatik di masa itu, dan mulai saat itu saya baru mulai membaca kitab suci dan rajin beribadah. Dan kemudian saya ingin agak ke belakang dulu. Ketika saya bayi, kakek buyut saya itu mau meninggal, itu tahu bahwa sebentar lagi beliau mau meninggal. Kemudian kesaktiannya yang dimiliki, karena kakek buyut saya memiliki tombak, pedang, dan yang lainnya. Jadi punya kesaktian, mau diserahkan ke bapak saya. Tapi bapak saya ketika itu menyampaikan bahwa kesaktiannya diberikan kepada saya. Akhirnya beliau menghembuskan kesaktiannya kepada saya pada saya masih bayi. Dan kemudian tidak lama memang kakek buyut saya meninggal. Sehingga memang ketika saya proses di SMA dan kuliah tersebut, karena saya belum begitu mengenal dengan Tuhan Yesus Kristus dan kekristenan, saya belajar semua agama, Bapak Ibu, juga kejawen dan sebagainya, ingin saripati intisari dari agama-agama itu akan saya jadikan satu, menjadi keyakinan ajaran baru saya, yang ingin sesuatu yang ajaran baru yang baik bagi saya. Nah, ketika itu Tuhan menyampaikan cukup. Jadi Tuhan sungguh maha baik kepada saya. Di saat seperti itu Tuhan tetap lembut, mengetok pintu hati saya dan mengatakan cukup, dan saya disadarkan, dan kemudian saya mendapatkan buku katekisasi, Bapak Ibu. Kalau dibaca sekarang seperti biasa, tapi di saat itu saya membaca sungguh luar biasa. Saya mulai mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian saya pergi ke Bandung untuk pendidikan ikatan dinas. Kemudian setelah ikatan dinas, saya aktif dalam persekutuan karena diajak oleh saudara kami dari Papua. Kemudian saya juga aktif dalam kebaktian, ibadah. Kemudian saya ditempatkan di Kalimantan. Saya juga, Bapak Ibu, di saat itu sebenarnya sejak kelas 6 SD, saya merasakan ada masalah di dalam diri saya. Tapi saya tidak tahu harus kemana untuk mensolusikan atas masalah. Kemudian waktu SMA, juga saya menyadari bahwa ada masalah. Tapi saya harus kemana, saya tidak tahu. Karena hidup saya gersang, tawar, hampa, dan seperti robot. Tapi saya tetap berjuang untuk bisa hidup. Nah, kemudian ketika saya sudah bekerja di Kalimantan, di tahun 82, saya bisa menelpon ke Bapak Pendeta, ke pastor, ke rohaniawan untuk bisa mensolusikan hidup saya. Karena saya setiap malam itu mimpi dikejar kegelapan, Bapak Ibu. Jadi saya gelisah sekali, hidup saya sangat berat. Tapi saya puji Tuhan bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Bukan saya yang mencari, tapi nampaknya Tuhan itu tetap menolong saya karena saya tetap ingin bertahan di dalam kekristenan, sehingga saya aktif, Bapak Ibu. Saya aktif menjadi ketua pemuda, saya aktif di dalam gereja, kegiatan gereja semua aktif, sekolah minggu, saya juga pelayanan di transmigrasi, dan banyak hal. Sampai saya jadi majelis dari perwakilan pemuda ketika itu. Jadi saya sungguh aktif, tetapi saya masih gelisah. Saya masih belum ada rasa damai sukacita, Bapak Ibu. Dan kemudian saya pindah ke Jawa. Saya mencari lagi untuk mendapatkan, mensolusikan hidup saya. Mengapa saya sudah Kristen, aktif beribadah. Jadi ketika saya sudah mulai bekerja tersebut, saya tidak pernah, hampir tidak pernah tidak ke gereja. Jadi saya setiap minggu pasti ke gereja, menjadi guru sekolah minggu, guru agama, menjadi ketua pemuda, kemudian pelayanan di transmigrasi. Tetapi nampaknya Tuhan memberikan, mengizinkan semua itu terjadi. Dan kemudian saya pindah ke Jawa, mencari hamba Tuhan, dan kemudian
saya mencari evangelis untuk pelepasan karena seperti kegelisahan dan ketertekanan. Jadi depresi saya semenjak 8 tahun, selama 8 tahun di masa remaja dan muda saya itu berpengaruh hingga saya bekerja. Dan kemudian saya ada pelepasan oleh evangelis. Menurut beliau di dalam diri saya keluar adalah roh semar dan singa tua. Tetapi saya ketika itu masih gelisah dan saya terus mencari. Dan akhirnya saya mendapatkan lagi bisikan bahwa saya harus mohon ampun di hadapan manusia. Jadi tidak hanya kepada Tuhan, tapi di hadapan manusia. Dan kemudian saya datang kepada pendeta, karena saya sudah bertahun-tahun hidup dalam kegelisahan, ketertekanan, kehampaan, kegersangan, itu sangat berat sekali. Saya sudah menyerah sekali sebenarnya. Nah, akhirnya karena ada bisikan bahwa saya harus minta ampun seperti Daud yang di depan Nabi Nathan mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya, maka kemudian saya datang ke pendeta secara pribadi, saya mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya ceritakan semuanya, segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Karena ketika saya di dalam kegelisahan itu sampai puncaknya, saya tetap aktif dalam pelayanan, tapi kemudian hidup saya menjadi duniawi, Bapak Ibu. Secara ringkas demikian. Dan akhirnya benar, ketika kemudian saya sudah mengakui semuanya di hadapan pendeta, saya bisa menangis berjam-jam, dan kemudian saya lega lapang, ada damai sukacita yang lebih dari segala akal. Belum pernah saya rasakan seperti itu. Di saat itu saya sekitar usia sudah 56, Bapak Ibu. Jadi saya sudah terlalu terlambat. Hidup saya menyanyiakan kesempatan kehidupan, menyanyiakan banyak berkat talenta pemberian Tuhan. Saya sungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan. Namun Tuhan sungguh maha panjang sabar, dan ketika saya sudah di hadapan pendeta, saya bisa menangis berjam-jam, dan saya lega lapang, segala beban berat saya semua hilang, dan saya tetap mencari lagi. Kemudian saya ada juga hamba Tuhan, pelepasan lagi, di kening saya ini kan, ini tulang ya, tapi ketika pelepasan itu, ini bisa seperti berlubang ke dalam. Jadi sampai sedemikian, dan akhirnya puji Tuhan, tahun 2017, saya merasa akan semakin ada proses pemulihan, Bapak Ibu. Tapi nampaknya karena dulu saya tegar tengkuk, ya, keras kepala, keras hati, Tuhan sudah menyentuh saya sejak kelas 5 SD, waktu SMA saya diberi berkat, saya keluar dari Jogja, saya dapat pekerjaan, juga saya punya istri yang baik, anak-anak yang baik, tapi ketika itu saya itu nggak menyadari punya istri dan anak-anak yang begitu baiknya. Jadi saya sudah begitu nggak benar. Saya sudah dalam kondisi manusia yang bagi robot yang nggak punya perasaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di tahun 2017 ketika saya pensiun, itu saya mengalami sakit penyakit. Tuhan mengizinkan untuk menjewer saya. Saya seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akhirnya saya ada tumor di usus saya, usus besar saya. Saya dipotong 1 meter usus saya. 40 hari kemudian saya serangan jantung, Bapak Ibu. Kemudian saya operasi batu ginjal 3 kali. Ada asam urat, saya nggak bisa jalan. Kemudian pembukaan prostat. Kemudian depresi saya, jadi saya selama 4 tahun saya dirawat 8 dokter spesialis. Nah, kemudian di masa ketika saya pasca operasi, itu saya demam, sehingga saya harus dicek setiap saat oleh dokter karena mengkhawatirkan. Karena ketika operasi kemudian demam, dan itu sampai berhari-hari, saya ditambah harinya, seharusnya hanya 9 hari, pasca operasi sudah keluar, saya ditambah 2 hari karena demam. Dan itu membahayakan, dan di malam pasca operasi itu, di malam hari, saya antara sadar, jadi saya tidak tidur, saya dibawa di alam yang tidak ada pepohonan. Jadi adanya cuma batu-batu dan pasir yang abu-abu. Jadi temaram. Jadi nggak ada kedamaian. Suasana itu suasana yang nggak menyenangkan sekali. Saya ketakutan,
ini saya mau dibawa kemana? Gitu. Karena ada sesuatu yang membawa saya itu, saya mau dibawa kemana? Saya akan dibawa ke neraka. Loh, mengapa saya ke neraka? Lah, dulu hidupmu nggak dalam Tuhan, jadi kamu walaupun orang Kristen ya harus ke neraka. Wah, disitulah Bapak Ibu, saya benar-benar merasa ketakutan yang luar biasa. Saya belum pernah merasa ketakutan seperti itu. Saya takut. Saya ketakutan bagaimana kalau saya ke neraka. Di saat di dunia pun saya sudah menderita gitu. Nah, ketika sudah mau sampai ke neraka, saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya. Beri kesempatan saya hidup. Saya ingin bertobat. Dan kemudian, puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan saya hidup sampai sekarang ini. Saya sudah mengirimkan juga foto-foto saya sebelum saya bertobat kepada Bapak Frankie. Saya nggak bisa tersenyum, Bapak Ibu. Wajah saya difoto sangar, garang. Nah itu foto-foto saya, Pak. Mata saya nggak ada sinar kasih, kelembutan. Wajah saya nggak ada kedamaian. Itulah diri saya sebelum saya bertobat. Ya, matur Pak Franky, terima kasih Pak Franky. Jadi kemudian saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena di saat tahun 2017 ini saya dirawat 8 dokter spesialis, ada dokter gastro, digestif, kemudian dokter urologi, dokter jantung, dokter ahli dalam, dokter kulit, kemudian dokter ahli gizi karena saya harus makan, setelah itu saya harus makan yang diet yang ketat. Karena apa, saudara-saudaraku? Dulu saya itu seminggu paling nggak makan tongseng itu 4 hari, jadi berturut-turut. Saya tidak pernah minum air putih, tapi di kulkas itu minuman soft drink. Jadi ada itu, jadi akhirnya tubuh saya menjadi rentan. Tetapi disitulah Tuhan berkarya. Jadi saya setelah pensiun langsung luluh lantak. Tubuh saya semua harus dirawat di rumah sakit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memproses saya. Nah ini saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saya dirawat. Ini ada beberapa foto, tapi ini hanya biar bisa ringkas saja. Saya berkali-kali harus masuk ke rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi saya dirawat untuk operasi potong usus, operasi batu ginjal, serangan jantung, ya, pasang ring, dan banyak sekali. Padahal dulu saya takut disuntik, tapi selama 4 tahun ini saya sudah terbiasa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proses 4 tahun ini. Tetapi disitulah Bapak Ibu, di saat saya sehat, saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Saya menjadi sombong, seolah-olah tanpa Tuhan. Tapi ketika saya setelah pensiun, kemudian hidup saya, tubuh jiwa saya luluh lantak, karena jiwa saya juga, justru disitulah saya heran. Tuhan berkarya. Tuhan ingin membuktikan, menunjukkan bahwa di saat saya hancur dalam tubuh jiwa saya, Tuhan memberikan damai sukacita yang melebihi segala akal, Bapak Ibu. Ketika saya proses pemulihan sampai saat ini, dari tahun 2017 dan sampai sekarang, saya merasakan damai sukacita, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Hidup itu indah. Di masa itu saya nggak pernah merasakan, saya hampa. Saya diajak rekreasi, teman-teman di pantai, di gunung, saya tidak bisa merasakan apa-apa. Diminta tertawa, saya nggak bisa tertawa. Tetapi sekarang saya selalu ingin tersenyum, Bapak Ibu, karena dari Tuhan. Tetapi saya akan cerita ke belakang lagi, yang nggak hampir lupa. Walaupun ternyata Tuhan juga mengizinkan. Di saat saya sudah berkeluarga, usia saya 37 tahun,
adik-adik saya, puji Tuhan, 7 itu sudah sarjana semua, sudah ada yang S2 juga. Saya belum punya gelar. Di sisi lain, jujur saja, karena nggak punya gelar dan saya kadang senang diskusi, saya merasa agak disepelekan, diremehkan oleh 2 orang yang punya gelar S2, dan kemudian saya sih tidak marah, tidak tersinggung. Ketika itu usia saya 37 tahun, sudah punya istri, punya 2 anak. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Jadi Tuhan itu baik sekali, walaupun saya dulu tuh tidak setia pada Tuhan. Tapi semua doa-doa saya dikabulkan. Tuhan, saya ini kok nggak punya gelar sehingga diremehkan. Izinkan saya bisa sekolah, melanjutkan studi, sehingga saya punya gelar seperti yang meremehkan saya. Akhirnya dengan biaya sendiri, perjuangan, saya bisa punya gelar S1, itu punya 3 gelar S1, kemudian S2, dan puji Tuhan bahwa saya bisa juga melanjutkan sampai S3. Dan puji Tuhan bahwa saya sebagai orang Kristen, karena bapak saya juga dulu nasionalis, maka saya melanjutkan studi S3 di Universitas Islam di Indonesia ini. Jadi saya ingin, walaupun saya ini Kristen, tetapi Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, semua adalah saudara. Bhinneka Tunggal Ika, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai pulau, berbagai agama adalah satu saudara. Maka saya melanjutkan, walaupun saya orang Kristen, di Universitas Islam, dan diterima dengan baik, dan ada suasana persaudaraan yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan tentang di dalam kondisi saya terpuruk, depresi, saya bisa studi, melanjutkan sehingga mencapai gelar tertinggi di bidang akademik. Nah, kemudian ketika saya balik ke belakang dulu, ketika saya belum bertobat, saya sangat garang. Jadi saya punya 2 pribadi, Bapak Ibu. Ketika ketemu pertama kali, saya ramah. Jadi banyak orang senang, sahabat-sahabat senang, pimpinan senang. Tapi ketika kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri saya begitu mudah marah. Dan itu banyak sahabat-sahabat dekat saya yang tersinggung sampai sekarang ini. Saya sungguh-sungguh minta maaf dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya. Karena dulu saya itu tidak menyadari. Karena di dalam diri saya minimal ada 2 kepribadian. Ada pribadi ganda, kadang-kadang baik, tapi kemudian kalau sudah marah meledak sekali. Bahkan pimpinan saya lawan. Saya 22 tahun saya tidak naik pangkat gara-gara melawan pimpinan, Bapak Ibu. Jadi sampai sedemikian, saya juga saat ini melalui acara ini saya sungguh mohon maaf kepada para sahabat saya, juga anak istri saya, tentu kepada Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Saya yang sudah seharusnya masuk neraka, sudah dipanggil Tuhan dengan sakit penyakit saya, tetapi Tuhan melawat saya, dan kemudian di dalam proses pemulihan ini, saya juga mohon doa oleh begitu banyak hamba Tuhan, karena di masa pandemi ini melalui YouTube, melalui Zoom, saya bisa didoakan dari jarak jauh. Dan kemudian puji Tuhan, dulu saya makan itu harus rebusan, harus di blender. Puji Tuhan, sekarang sudah proses pemulihan dengan luar biasa. Jadi kehidupan saya itu menunjukkan yang pertama, bahwa Tuhan ternyata maha panjang sabar, Bapak Ibu. Jadi ketika ingin menyelamatkan manusia, itu Tuhan memiliki sifat yang maha panjang sabar. Saya sampai 56 tahun baru sadar. Padahal saya kelas 5 SD tahun 70, tahun 1970 saya sudah Kristen. Tapi baru sadar sebagai Kristen sepenuhnya tahun 2017, Bapak Ibu. Jadi begitu sayang, begitu maha sayang Tuhan Yesus Kristus. Begitu maha panjang sabar untuk menyelamatkan saya. Jadi apapun Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengasihi Bapak Ibu dan saya dalam kondisi situasi apapun.
tetaplah berpegang pada Tuhan. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, bahwa ternyata kuasa gelap itu tidak ingin manusia bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika keluarga kami itu ikut Kristen, kemudian dalam setahun sukses, berhasil, tetapi kemudian ternyata kuasa gelap bisa semenjak anak-anak sudah dibuat menderita. Saya tidak tahu mengapa saya bisa tertekan, padahal sebelumnya saya sebagai anak dan sebagai cucu pertama, anak pertama yang sejahtera, disayang, bahkan dalam tanda petik, mungkin saya dimanja karena anak pertama, cucu pertama. Tapi mengapa saya bisa depresi dan tertekan sampai 8 tahun, sehingga pada saat itu saya tidak begitu bisa mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sungguh sayang kepada saya. Jadi bukan saya yang mencari, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang memanggil dan memilih saya. Dan kemudian dengan pengalaman hidup saya ini, bahwa menjadi Kristen tidak cukup, Bapak Ibu. Menjadi Kristen yang dibaptis tidak cukup. Menjadi Kristen dibaptis dan kemudian aktif beribadah setiap minggu tidak cukup. Bahkan kemudian menjadi Kristen dibaptis, aktif beribadah setiap minggu, dan aktif pelayanan yang sudah saya lakukan juga tidak cukup. Tuhan ingin hidup kita kudus, totalitas, sungguh-sungguh taat dan setia, tidak boleh meleng, berpaling sedikit pun. Dan ketika itu hidup saya karena suam-suam kuku nggak ada kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kalau menjadi orang Kristen setengah-setengah atau 3/4 saja, maka itu rugi Bapak Ibu. Nggak ada kedamaian, dan kemudian celah-celah itu akan dipakai iblis oleh kuasa gelap. Seperti di dalam firman Tuhan, bahwa ketika orang Kristen menjadi Kristen, itu rumahnya bersih. Kemudian kuasa gelap pergi, tapi kemudian melihat rumah yang kosong, yang bersih ini tidak dijaga, dipelihara, maka kuasa gelap itu membawa temannya 7 lagi. Jadi seperti saya. Ketika saya dibaptis, waktu SD, kelas 5 SD dibaptis, saya bahagia sekali. Tapi karena ya di saat itu saya tidak tahu, masih di kampung sendirian, tidak ada sekolah minggu, tidak ada sekolah remaja, jadi tidak ada pembekalan, ya, lawatan, pemeliharaan, sehingga kuasa gelap dengan temannya masuk ke dalam diri saya, ditambah juga mungkin okultisme, kuasa gelap dari kuasa kutuk, dari leluhur juga barangkali ada. Itulah yang membuat saya betul-betul terbelenggu sampai usia 56 tahun. Jadi dari pengalaman saya ini, maka saya pesan kepada Bapak Ibu bahwa marilah kita menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, sungguh-sungguh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan buktinya ketika saya sudah menyadarkan, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan melawat saya, kemudian saya bisa kembali tetap aktif. Waktu itu ada fotonya juga, saya menjadi majelis dan sekretaris majelis, menjadi koordinator untuk koperasi dan sebagainya. Dan kemudian saya sekarang sudah selesai, saya aktif untuk menulis di media sosial, juga dalam YouTube, memiliki akun Damai Bersama Kristus, dan juga foto-foto saya yang dulu saya tidak pernah bisa bahagia, dan sekarang saya betul-betul bisa merasakan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus dan melebihi segala akal. Jadi hidup saya saat ini saya masih dalam proses pemulihan, tetapi sungguh Tuhan sudah memulihkan tubuh jiwa saya. Saya juga dulu dirawat oleh psikiater karena kegelisahan hidup saya, tetapi puji Tuhan sekarang saya sungguh dilawat roh saya, jiwa saya, hidup saya. Saya dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan sekarang Tuhan Yesus Kristus ada di dalam diri saya. Saya selama 56 tahun saya menjadi Kristen, saya belum pernah merasakan kehadiran Tuhan. Dan saya sekarang dapat merasakan Tuhan Yesus Kristus hadir
Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena kata orang, bukan karena cerita orang. Tapi Tuhan Yesus Kristus melawat secara pribadi, melawat saya dengan sentuhan kasih-Nya yang lembut membisikkan kepada saya. Oh ya, saya kembali ke belakang sebentar juga. Dulu saya ketika depresi berat, saya berdoa banyak, Bapak Ibu, kalau berdoa dan berkata harus positif, Bapak Ibu. Saya waktu selesai, pada saya itu kuliah, belum masih kuliah, saya berdoa pada Tuhan, saking stresnya, saya berdoa, minta Tuhan, berseru, Tuhan, berikan, jangan beri jalan saya, jalan yang lancar, jangan berikan jalan hidup yang mudah, berikanlah jalan hidup yang sulit, tapi Tuhan menolong saya. Akhirnya betul, saya sulit terus hidup saya, Bapak Ibu. Makanya kalau berdoa, jangan main-main dengan perkataan, pikiran, dan doa. Karena pikiran, perkataan, perbuatan itu adalah suatu doa yang akan dikabulkan Tuhan. Maka selalu berpikir, berdoa, bertindak dengan hal yang positif. Demikian saya kira kesaksian hidup saya. Oh ya, dan sekarang Bapak Ibu, istri saya, anak-anak saya, ketika saya menderita, anak-anak saya ikut tertekan, Bapak Ibu. Tetapi dalam setahun ini, di tahun 2019, sudah ada proses pemulihan. Istri saya sudah dapat merasakan kehadiran saya. Sekarang istri saya betul-betul juga bisa ikut tersenyum. Anak-anak saya juga pemulihan, Tuhan berkati, bisa bekerja semua. Yang terakhir ini juga diterima dalam bekerja. Jadi ketika seseorang di dalam rumah tangga, dalam keluarga itu bertobat, saya bertobat, ternyata berkat Tuhan juga akan menyertai seluruh rumah, Bapak Ibu. Tapi ketika seorang ayah seperti saya, kepala rumah tangga, itu tidak bertobat, hidupnya bukan dalam Tuhan, maka seluruh keluarga juga akan menjadi gelap. Nggak ada kedamaian, nggak ada senyuman. Tapi ketika kepala rumah tangga seperti saya sudah bertobat dalam Tuhan, bersama Tuhan, maka otomatis Tuhan melawat juga istri dan anak-anak saya. Ini Pak Franky, barangkali yang bisa saya sampaikan kesaksian saya demikian. Luar biasa dahsyat ya. Ini kesaksian yang benar-benar sungguh menguatkan kita. Mari kita berikan aplaus buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini kesaksian benar-benar dahsyat ya dari Dr. Eka Ambara. Saya setuju Pak ya. Apalagi yang kurang nih kalau kita hidupnya saat ini, Bapak ini seorang dokter, Bapak ini seorang yang memiliki keluarga yang harmonis, Bapak ini menerima Tuhan Yesus dan ada jaminan masuk surga. Apalagi yang kurang Pak ya. Saya bisa melihat sukacita dari wajah Bapak. Luar biasa. Sahabat-sahabat Miracle ya, sejak pertama kali saya kontak dengan Bapak Eka ini, selalu tersenyum dan bersukacita. Dan saya ternyata baru tahu malam ini, iya, benar-benar harus bersukacita. Karena tadi Pak Eka bilang, harusnya saya ini sudah masuk neraka gitu ya. Harusnya saya ini mati. Sudah mati, sudah masuk neraka. Tapi Tuhan kasih waktu untuk tunjukkan mujizatnya. Artinya adalah Tuhan akan menggunakan Bapak Eka untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan pada malam hari ini. Saya belajar banyak Pak ya dari kesaksian Bapak ya. Pertama, gelisah, merasa ada masalah, kehampaan, pribadi, apa boleh saya katakan bahwa ini Bapak dulu pribadi yang mengalami apa ya, seperti anomali, penyimpangan sosiologi atau psikologis ya, yang tidak normal. Pak Frank. Betul, ini yang tidak normal. Iya, ini yang menutup artinya sampai apakah itu karena mungkin juga kuasa gelap yang Bapak terima dari kakek ya sebelumnya ya. Ini yang memang yang Bapak rasakan. Tetapi saya juga belajar ya, ketika Tuhan benar-benar tunjukkan kuasa kepada Bapak, karena selama masa-masa itu Bapak juga menjalankan liturgi dengan baik. Tadi sampai Bapak katakan, ibadah, saya sudah dibaptis,
saya juga ada pelayanan, tetapi kalau tidak mengalami Tuhan, maka semuanya sia-sia. Kalau tidak Sia-sia. seperti yang Bapak Eka bilang tidak ada buah rohnya, maka semuanya juga mati. Untuk apa ya? Jadi di Iya. sini membuktikan bahwa Tuhannya kita adalah Tuhan hidup, Tuhan Yesus. Bukan sekedar doktrin, bukan sekedar pelajaran. Bapak Iya. Eka ini adalah seorang S3, seorang doktor, tetapi pada malam hari ini bersaksi sampai mengucurkan air mata. Saya mengalami Tuhan. Itu karena ada sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam hidupnya. Ilmu tinggi setinggi apapun, tetapi kalau tidak mengenal Tuhan yang benar, sia-sia. Dan saya belajar satu hal, Pak. Saya belajar dari Bapak. Ternyata banyak orang seperti Bapak juga, seperti semua orang yang ada di dunia ini. Nanti benar-benar ya, artinya serius sekali untuk mengikuti Tuhan Yesus ketika nyawanya berada di ujung tanduk. Ketika di saat-saat tidak berdaya. Nah, Nggak berdaya. kalau manusia tidak berdaya, tidak bisa yang dia lakukan lagi dengan kekuatan pikirannya. Sendiri. Disinilah Tuhan tunjukkan kuasanya. Dan Kuasanya. luar Iya, biasa. betul. Iya. Pada malam hari ini, ketika orang mengalami, saya pernah mengatakan ya, ketika seseorang itu mengalami mujizat Tuhan, setinggi apapun ilmunya, yang dia akan bagikan bukan ilmunya, bukan S1, S2, S3, tidak. Yang mau dibagikan adalah dahsyatnya Tuhan, kuasa mujizat, terbukti pada malam hari ini. Terakhir Pak, yang saya belajar, bahwa kita harus benar-benar absorb ya, menyerap firman Tuhan agar supaya kita kuat, seperti pohon yang menyerap air, hidup kuat untuk menghadapi pergumulan yang ada di dunia ini. Luar biasa, Pak Eka. Benar-benar sungguh menguatkan iman kita semua, dan ini kesaksian yang dahsyat. Pak, kita kasih kesempatan teman-teman di Zoom ya. Baik. Barangkali dari Ya, mereka baik, Pak. ada yang ingin berbagi, bertanya, atau ingin menyapa. Ya, Baik. sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, silakan. Silakan hidupkan mic-nya dan kameranya ya, agar supaya kita bisa berkenalan dan Pak Eka juga bisa tahu dengan siapa tamu pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Waduh, kita ada Pak Muhammad Qasim ya. Luar biasa. Shalom, Bapak. Puji Tuhan. Iya. Shalom, Pak. Silakan. Luar biasa. Iya. Shalom. Aku lagi di Jogja nih. Iya, tadi sudah kontak Pak Franky, kami dengan Pak Qasim di Facebook sudah kontak. Iya, Tapi iya. mohon Pak maaf Eka- belum bisa. Pak Eka di Jogja di mana? Saya di Bino Martani, Pak. Nanti kita kontak Japri aja. Ya, besok ya. Ya, oke. Siap. Thank you, kesaksiannya keren. Luar biasa. Ya. Tuhan pakai terus ya. Terima Pak kasih Qasim. Pak Pendeta. Satu firman Tuhan dong Pak Qasim. Thank you. Buat Pak Iya. Eka. God bless. Iya. Coba. Firman Pak Tuhan, Qasim. dukungan dari Pak Pendeta Qasim. Coba satu firman Tuhan buat kita semua Pak. Share dong satu firman Tuhan untuk menguatkan kita semua Ya. dan meneguhkan kesaksian dari Pak Eka. Siap. Apa yang Pokoknya siap-siap ini Pak? buat Bapak Eka Oke. tetap semangat, tetap sukacita, melayani jiwa-jiwa. Pokoknya buat Pak, aku sih doa yang Turun sedikit terbaik Pak, buat Pak Eka. mukanya tetap. tidak kelihatan Pak Qasim. Muka ganteng Pak Qasim tidak kelihatan. Bentar, Ya, aku pakai ini ya, pakai handset sebentar. iya. Tadi Pak Qasim menghubungi saya. Ternyata kenal dengan Pak Eka. Oke, saya Iya, kasih nomor Pak Eka ya. Oke. Silakan Pak. Halo Bapak Eka, Ya, shalom. Pak Pendeta Qasim. Oh, Akhirnya Pendeta. bisa kontak. Bisa diskusi sharing. Ya, ini udah mulai belum? Monggo. Sudah Ya. Pak, kita lagi live ini di YouTube dan di Facebook. Iya, tadi aku hujan sih. Udah selesai ya. Jadi gini Sudah. Pak Eka, Baru aja aku tadi lihat di YouTube, kesaksiannya keren. Iya. Jadi menguatkan iman aku ya. Aku bilang kaget Pak Eka, ada di kesaksian. Aku bilang Pak Franky, aku kenal beliau dengan ya kebetulan Qasim juga udah pernah bersaksi. Iya, betul.
kesaksiannya Bapak Eka membuat aku terenyuh, membuat Amin. aku tadi lihat di YouTube aja. Oh, Jadi makasih banyak Bapak Eka, tetap semangat melayani Ya. Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Pokoknya Ya. kabarkan keselamatan ini Ya. untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Itu aja sih Ya, siap. pesan closing. Ya. Ya. Iya. Besok kita ketemu Baik. ya, besok ya. Iya, siap, Kontak siap. Iya, siap, Pak. Iya, Terima siap. kasih ya, Terima Pak kasih. Kosim. Semangat. Gus diberkahi. Shalom. Shalom. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Pak Kosim luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan support kepada Pak Eka. Kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ada Ibu Frinka, Ibu Bapak Gernison, dan Pak Paul. Ya, silakan. Pak Gernison, biasa duluan. Silakan hidupkan mic dan kameranya, Pak. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Apa kabar? Baik Pak, baik. Luar biasa. Silakan Pak. Ini kalau signal buruk saya tutup video ya. Silakan. Ya, enggak Boleh, apa-apa, Pak. boleh. Monggo. Iya, iya. Sinyalnya ditutup tidak apa-apa, ya. Iya. Iya, iya. Biar jelas suaranya. Iya. Sugeng Dalu Pak Eka. Iya, salam. Pak Iya. Gernison. Bapak, saya mendengar kesaksian seorang intelektual ya. Orang yang tegar tengkuk tadi ya. Saya Iya. mendengar, bukan main Keras ya. kepala, keras hati. Kepala. Sudah mendapat berkat. Sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi Betul. atas Bapak Iya. yang dikasihinya. Iya. Memang saya ingin bertanya Bapak, Iya. pada saat peristiwa supranatural itu, waktu roh Bapak dibawa ke melihat neraka itu, Ya. apakah Bapak pada saat itu dalam keadaan di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapak pada saat itu, roh Bapak yang dibawa pada saat itu? Karena begini Pak, Iya. ada orang-orang di luar sana, itu hanya dongeng pengantar tidur, masa aku dibawa ke surga ke neraka, kayak orang pulang pergi naik ke surga ke neraka. Yang dibawa ke sana itu kan roh kita, ya kan Pak? Iya, Coba iya. tolong Iya, jelaskan ke kami Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebenarnya waktunya tidak panjang, Bapak, tapi itu berpengaruh besar terhadap saya karena ketika itu kan saya pasca operasi, kemudian demam tinggi, dan itu mengkhawatirkan karena bisa benar-benar dipanggil Tuhan. Maka saya dijaga benar oleh dokter untuk melihat mengapa demam tinggi. Nah, ketika demam itu pasca operasi di malam hari di ICU, saya sendirian karena keluarga nggak boleh, hanya lihat dari luar dari kaca jendela. Saya sendirian, kemudian saya dibawa sebentar saja sebenarnya, tidak lama karena saya dibawa ke jalan, kemudian cuma ada batu dan pasir temaram. Jadi suasana yang nggak menyenangkan. Saya udah sebenarnya nggak mau karena itu, tapi saya nggak bisa apa-apa karena memang terus dibawa saja dengan tenang, itu dibawa. Iya. Kemudian saya hanya bertanya, mengapa saya dibawa di sini? Ya kamu akan masuk menuju ke neraka. Mengapa ke neraka? Karena hidupmu walaupun dulu Kristen, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian ketika sudah begitu suara itu, saya langsung bersujud secara roh itu, saya langsung mohon ampun. Jadi saya berseru pada Tuhan, Tuhan, saya mohon ampun. Berilah kesempatan hidup, saya ingin bertobat. Nah, semenjak itu terus berhenti. Jadi saya tidak sampai ke neraka, saya berhenti, dan proses pemulihan saya menjadi 11 hari, saya bisa sembuh. Kemudian 4 tahun ini proses pemulihan, Bapak. Iya. Ya, itu. Memang ada tertulis Pak ya, jangan suam-suam kuku. Itu Betul. Iya, menakutkan sih ayat itu. Memang, ini saya alami Bapak Ibu. Jadi maka saya pesan kepada Bapak Ibu yang khususnya yang Kristen, tidak menjamin baptis, tidak menjamin aktif beribadah, tidak menjamin aktif layanan. Itu saya alami sendiri. Setuju. Tapi ketika Tuhan belum bersemayam menjadi
hidup kita itu percuma, sia-sia. Ke neraka hasilnya, tetap ke neraka. Benar. Jadi kita bisa melihat mungkin dilihat orang itu tampilnya rohani, tampilnya aktif di gereja, aktif pelayanan. Saya kelihatan baik Bapak Ibu. Jadi saya bisa seperti topeng itu. Padahal saya seperti makam kuburan yang kelihatan indah di luar, tapi di dalam itu busuk saya. Dan itu Tuhan nggak berkenan. Dan saya pasti masuk neraka. Maka kemudian saya berseru, mohon diberi kesempatan hidup dan saya bisa bertobat, dan Tuhan mengabulkan permohonan saya dan saya bisa bertobat dan mohon ampun, dan sekarang saya bisa merasakan damai sukacita surgawi Tuhan Yesus Kristus benar-benar saya rasakan dalam hidup saya. Iya. Memang ada tertulis Pak ya. Pada saat kita lemah, pada saat kita ya taruhlah seperti keadaan yang sedang waktu Bapak alami saat itu tergeletak di rumah sakit. Pada saat itulah roh Tuhan itu kuat ya Pak ya. Betul. Bahkan menyertai Bapak sehingga sembuh. Terbukti ya firman itu ya Pak ya. Atas hidup Bapak. Betul Pak Gernison. Bahwa firman itu hidup, betul-betul hidup. Saya merasakan sekarang. Saya dulu walaupun orang Kristen aktif membaca firman Tuhan seperti buku yang nggak ada manfaatnya bagi saya. Tapi sekarang saya melihat firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Firman yang hidup. Iya. Sebab Tuhan berkata, kuduslah kamu, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya, itu permintaannya. Meskipun ya berapa persen ya mungkin cukuplah kalau saat ini kan semua kita dalam perjuangan itu Pak. Betul. Mengejar kekudusan itu. Betul. Saya setuju dengan Bapak katakan, baptis tidak cukup. Jadi orang Kristen tidak cukup. Benar itu Pak. Terima kasih Pak sudah mengingatkan kami. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Garrison. Wah, luar biasa ya. Ini pengalaman yang luar biasa oleh Pak Eka. Cuma sebentar diperlihatkan ya keadaan neraka. Sudah ketakutan luar biasa dan bertobat. Masih di jalannya itu Pak Frank. Iya. Saya masih di jalan menuju neraka sudah takut sekali saya. Benar ya. Jadi memang itu luar biasa. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan panjang sabar, kesempatan digunakan dengan baik oleh Pak Eka untuk benar-benar hidup kudus di dalam Tuhan. Keluarga diberkati seperti Pak Eka bilang ya. Pak Eka benar-benar ikut Tuhan Yesus, keluarga diberkati, anak-anak pun memiliki masa depan yang bahagia. Wow, luar biasa ya. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, ada Bapak Paul, ada juga Ibu Firinka, Ibu Yudit, silakan. Mari kita gunakan kesempatan dengan baik. Iya, oke ya. Ibu, sorry, saya tadi belum. Sebentar ya. Iya, benar ya, Ibu Rinka, atau saya salah menyapa? Bisa hidupkan mic, Ibu? Shalom, silakan Bapak. hidupkan mic. Ya, shalom. Shalom. Ya, oke. Silakan. Betul ya, Ibu? Namanya Ya. Ibu Rinka. Iya, betul, saya Frinka. Saya sebenarnya anaknya Bapak Eka Ambara. Oh, Di sini join untuk mendukung Bapak saya. Saya saksi hidup amin. Bapak. Haleluya. Dari bertahun-tahun Puji yang Tuhan. lalu. Ya, puji Tuhan. Memang ya sebagai saksi pun saya sebagai anaknya melihat perubahan yang sangat luar biasa dari papa saya yang dulunya benar-benar yang kalau sudah marah itu sudah nggak kelihatan kayak papa saya gitu. Udah mukanya beda banget gitu. Kalau sekarang anak-anaknya yang suka marahin papanya. Luar biasa ya. Betapa bahagianya anak-anak yang memiliki ayah yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Amin. Silakan. Terima kasih, Pak. Masih lagi ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan atas dimenangkannya papa saya, keluarga Amin. semua ya seperti yang papa saya sudah sharingkan tadi, karena sudah dimenangkan oleh papa saya sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari kami sampai saya dengan anak saya sudah punya anak juga,
betapa banyak berkat Tuhan yang luar biasa yang mengalir gitu. Haleluya. Setelah kita memang sudah kembali kepada Tuhan, kita nggak perlu meminta, Tuhan sudah kasih gitu. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Baik, Pak terima Franky. kasih. Ya, silakan Pak Pak ditambahkan. Silakan. Jadi ini anak pertama saya, Iya. dia sungguh sangat menderita karena saya. Oh, Tapi saya bersyukur anak saya itu menyayangi saya dengan tulus. Tidak Amin. ada kepahitan secara hubungan pribadi, dia tetap mengasihi saya walaupun saya itu sangat jahat pada dia. Tetapi walaupun dia tidak mengalami kepahitan di dalam dengan saya hubungannya, tapi tetap luka itu tetap. Jadi ketika saya tertekan, menekan dia juga. Jadi ketika hidup saya tertekan, dia juga tertekan. Jadi sekarang saya ada pemulihan, anak saya puji Tuhan sekarang juga dalam proses pemulihan. Demikian Pak. Jadi Tuhan Yesus Kristus memulihkan tidak hanya saya, tetapi seluruh keluarga. amin. Iya, luar biasa Pak ya. Saya setuju ya. Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, roh hidup di dalam tubuh kita, tidak mungkin ada kepahitan, tidak mungkin ada kebencian, tidak mungkin Pak ya. Karena kita ada kasih. Dan kasih itu yang membuat kita itu kembali bisa menjadi orang-orang yang dapat dikatakan ya benar-benar orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain ya hidup kita. Dan luar biasa pada malam hari ini dengan masuknya Ibu Frinka di Zoom, berarti memang kita melihat bahwa sukacita luar biasa ya yang Ibu alami karena papanya diubahkan oleh Tuhan Yesus ya. Baik, terima kasih Ibu atas partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Bapak Paul mungkin ingin berbagi luar biasa ya kesaksian pada malam hari ini dari Dr. Eka Ambara. Bukan hanya beliau yang dipulihkan ya, tetapi keluarga juga pun tidak memiliki akar pahit, tidak memiliki kebencian karena Tuhan sendiri yang jamah hati mereka. Luar biasa. Baik, apakah masih ada? Karena kalau tidak ada, kita akan tutup sesi kesaksian kita pada malam hari ini. Baik, sudah tidak ada lagi ya. Saya akan tutup mic dan videonya. Ya, baik Pak Eka. Tibalah kita di penghujung waktu dan sedikit kita ingin mendengar pesan-pesan dari Bapak ya. Closing statement yang untuk bukan hanya menguatkan, tapi memberkati dan bisa membangkitkan iman mereka yang mungkin dulunya atau saat ini mengalami pergumulan yang seperti dulu Pak Eka hadapi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Franky. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta alam semesta, yang mengasihi, menyayangi manusia, dan Tuhan tidak ingin manusia itu tidak selamat. Pada dasarnya, Tuhan itu maha panjang sabar, karena ingin semua manusia bisa selamat bersama Tuhan. Tetapi di sisi lain, kuasa kegelapan itu terus juga bekerja untuk menyesatkan manusia. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen jangan membuka celah sedikit pun. Maka tadi seperti Pak Gernison, bahwa kita harus hidup kudus. Jadi sekarang saya benar-benar takut untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Jadi saya tidak takut karena istri, anak, atau orang lain. Saya tidak ingin topeng-topeng dalam hidup saya kelihatan baik, tapi di dalam saya tidak baik. Tapi justru karena Tuhan. Bukan karena saya saya ingin hidup kudus, itu karena sungguh-sungguh anugerah kasih Tuhan yang sudah memanggil dan menyelamatkan saya, maka saya sekarang harus hidup kudus. Jadi bukan karena hidup kudus untuk keselamatan, karena keselamatan anugerah dari Tuhan. Saya sebenarnya sudah harusnya dipanggil Tuhan,
sudah masuk neraka, tetapi karena anugerah kasih Tuhan, saya menjadi selamat. Dan setelah kita dalam Tuhan, Bapak Ibu, walaupun kita masih di dunia, walaupun kondisi situasi apapun juga, tapi benar, firman Tuhan itu firman yang hidup. Jadi perkataan, firman ayat per ayat itu adalah nyata dan hidup. Jadi ketika kita benar-benar sudah melekat dalam Tuhan, maka ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang dulu saya hampa gersang tawar, ketika saya suam-suam kuku, tetapi ketika saya sungguh-sungguh melepaskan keangkuhan, kesombongan saya, kekuatan saya sudah tidak berdaya apa-apa, dan kemudian saya berseru pada Tuhan, minta tolonglah Tuhan, maka disitulah Tuhan, saya mengundang Tuhan, Tuhan berkenan hadir, bersemayam, dan kemudian Tuhanlah yang berkuasa atas diri saya. Karena saya adalah hanya domba di tengah serigala, nggak punya kekuatan apa-apa, kecuali mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan untuk itu, maka setiap hari, setiap saat, kita harus sungguh-sungguh mohon kasih pengampunan Tuhan. Kita jangan sedikit pun membuka celah. Kita harus hidup taat dan setia, hidup kudus, hidup jujur. Jangan lagi ada 3 hal, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini harus dilepaskan, dan benar-benar hidup kita hidup kudus, hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, karena kita sudah mendapatkan anugerah surga yang melebihi dari harga dunia ini, harta di dunia ini. Bahkan Tuhan ternyata tidak hanya kebahagiaan di surga, tetapi ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus Kristus, kita melekat dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon kehidupan, kita adalah ranting-rantingnya, kita juga mendapatkan aliran hidup dari Tuhan dan merasakan damai sukacita yang melebihi segala akal. Saya tidak membayangkan, saya sekarang bisa merasakan damai dan bahagia ini karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena diri saya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita hidup dalam Tuhan menjadi berkat. Karena ketika kita hidup setengah-setengah, suam-suam kuku, berarti kita menjadi batu sandungan. Dan firman Tuhan sudah menyampaikan, ketika kita suam-suam kuku, maka walaupun kita itu seperti hidup dalam Tuhan, tapi nanti ketika dalam penghakiman, kita akan ditolak oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Maka banyak nanti yang terkejut-kejut ketika masa penghakiman. Maka selama kita diberi kesempatan hidup ini, jangan sia-siakan. Hiduplah untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, maka berkat-berkat, damai sukacita surgawi akan mengalir dalam hidup kita. Percayalah, karena saya sudah mengalami, dan benar-benar sekarang ini, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena kata orang, tetapi karena Tuhan melawat diri saya. Demikian Pak Franky, matur nuwun. Ya, wow, luar biasa ya. Saya percaya, Pak. Baik, Pak, sebelum tutup dengan doa, kebetulan ada Ibu Ria yang masuk. Barangkali Ibu Ria ingin sedikit memberi. Boleh, Pak. Ya, kita tanya dulu ya, jika Ibu Ria ingin share dengan kita malam hari ini. Silakan Ibu Ria, bisa hidupkan mic dan kameranya. Jika Ibu Ria ingin bertanya atau sedikit melengkapi kesaksian dari Pak Eka. Ya, shalom, selamat malam Ibu Ria. Shalom, selamat malam Pak Franky. Apa kabarnya? Maaf agak terlambat saya ini, jadi saya tadi Tidak apa-apa. separuh saja Pak, karena saya dari luar nih, begitu di jalan tadi sinyalnya nggak dapat, begitu sampai rumah baru dapat nggak jernih begitu Bapak. Iya. Baik, Silakan, saya langsung Bu. ke narasumber ya Pak Franky. Iya, silakan. Selamat malam Pak Ika. Selamat malam Bu Ria. Salam. Salam Pak. Saya mendengarkan kesaksian Bapak separuh, tapi aduh Tuhan luar biasa, dahsyat, sungguh dahsyat Bapak. Betul. Dilawat Iya. oleh Amin. Tuhan. Amin. Bagaimana waktu Bapak di rumah sakit, aduh sampai Bapak bisa melihat neraka Bapak. Aduh, dahsyat luar biasa.
Iya, Bapak betul-betul dipilih oleh Tuhan menjadi anak yang istimewa, diberi Betul. kesempatan istimewa oleh Tuhan ya Pak ya. Haleluya. betul Bu Ria. Iya, dulu yang seharusnya saya masuk neraka, sekarang diberi kesempatan, sungguh harga yang mahal. Haleluya. Saya tadi mendengarkan sampai saya merinding Pak, sampai sekarang saya merasakan masih, aduh Tuhan Yesus, saya rasanya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Iya, Kesaksian Bapak betul-betul mengedukasi saya pribadi Bapak. iya. Sangat-sangat menguatkan saya. Terima kasih Bu Ria atas Dan tadi dukungannya. tadi juga putrinya juga bilang ya Pak, Bapak sekarang sudah ada perubahan. Wow, sampai Iya. anak istri semua mendapatkan sesuatu yang Iya. tadinya tidak dirasakan, sekarang mendapatkan damai, sejahtera, sukacita. Katanya sekarang saya yang marahin Papa. Wow, Ada kesempatan untuk Haleluya. marah sekarang. Iya, sungguh-sungguh luar biasa. Tadi Iya. Bapak bilang anaknya, putrinya sudah malah tidak merasakan kepahitan walaupun Bapak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi luar biasa dengan kasih Tuhan semuanya Iya. dipulihkan ya Bapak. kasihan istri saya, istri anak-anak saya bertahun-tahun menderita. Puji Tuhan Iya. sekarang sudah merasakan kebahagiaan ya Pak ya, Iya, sudah diganti sama Tuhan ya Pak ya. Ya, terima Amin. kasih Bu Ria. Yang mengedukasi saya, yang betul-betul menyentil hati saya adalah hendaklah engkau jangan suam-suam kuku, engkau Ya. akan dimuntahkan. Wow, luar biasa mengingatkan kita kembali ya Pak ya, jangan Betul. suam-suam kuku. Iya, betul, Ikut Tuhan itu harus pasrah betul. semua untuk Tuhan Yesus Iya, Amin. Pak ya. betul, betul. Hati, Betul, Bu Ria. pikiran, dan segala sesuatu adalah milik Tuhan dan kita kembalikan untuk Untuk Tuhan, Tuhan. bagi Tuhan, bagi Untuk Tuhan. kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesaksian yang sangat hebat yang saya rasakan pribadi, bahkan supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Amin, amin. Ya, Ya, begitu Bapak. Ibu Terima Ria. kasih. Terima kasih Bu Ria, salam Tuhan hormat, berkati. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih Bapak. Ibu Ria. Terima kasih Pak Franky. Iya, sama-sama. Jika Ibu pimpin doa tutup, boleh Bu? Kayaknya sinyalnya kurang bagus Pak Baik. Franky ini. Baik, Nanti saya takut di tengah aja jalan Bu ya. putus, Pak. Oke. Baik Pak, baik. Baik sahabat-sahabat Miracle, mari kita tutup dengan doa pada malam hari ini. Kita sudah mendengar tadi closing statement dan juga kita sudah mendengar dari teman-teman di Zoom yang membagikan firman Tuhan dan juga sharing ya, luar biasa. Kita benar-benar dikuatkan, kita benar-benar diberkati melalui kesaksian dari Pak Eka. Baik, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah mendengar kesaksian yang dahsyat dari Pak Eka. Kami sangat diberkati ya Tuhan, itu karena kemurahan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kesaksian ini bukan sekedar memberkati, tetapi menjadi reminder bagi siapapun yang menyaksikan program kesaksian pada malam hari ini, bahwa kita hidup harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Terima kasih ya Tuhan, untuk kabar baik yang indah pada malam hari ini. Kami berdoa, segala pergumulan, segala kerinduan dari Bapak Eka, di dalam keluarga ataupun di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus campur tangan, buka jalan apa yang menjadi kerinduan, sehingga apa yang menjadi tugas atau misi dari pelayan dari Bapak Eka ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Ditambah-tambahkan berkat jasmani, berkat rohani di keluarga besar Pak Eka, anak, istri semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom dan di Facebook dan di YouTube. Tuhan Yesus juga memberkati mereka luar biasa. Biarlah mereka menjadi perpanjangan tangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membuka jalan atas segala pergumulan dan kerinduan yang mereka lakukan di dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, saya pribadi Pak Eka mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak malam ini sudah bersaksi. Dan sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok di jam yang sama
dengan tamu spesial lainnya yang akan memberkati kita lewat kesaksian yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Pak Eka, luar biasa ya. Baik, saya tutup dulu streaming di Facebook dan di YouTube.